Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersama-sama mengikuti ibadah raya GKRI Keluarga Cemerlang. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari-hari ini kita mendengar ada banyak berita-berita yang tidak mengenakan hati, tidak menenteramkan hati. Tapi kita mau tetap datang kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, karena Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat atas kami. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
memuji Dia. Dia Allah yang perkasa, Dia Tuhan yang selalu ada bagi kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kami bersyukur, Yesus Tuhan, kami melekat padamu. Kami rindukan Engkau, Yesus. Kami tahu Kau ada bagi kami. Bersamamu kami kan melewati setiap badai hidup kami. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini kami mau beria-ria di dalam Engkau. Tuhan adalah sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus memuji-muji Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sukacita sejati. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Engkau berkata bahwa damai, sejahtera, dan sukacita yang Kau berikan tidak sama dengan yang diberikan dunia ini. Dan kami mau terus berpegang dan percaya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus menaikkan ucapan syukur bagi kami. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Dialah sumber sukacita kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kita tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi ada benih yang untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada benih yang untuk ditaburkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus memberkati kami Tuhan, dan kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Engkau yang mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan, dan biarlah ini semua boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah ada nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara, dan dapat dipakai untuk mentransfer dana yang akan digunakan untuk memberkati gereja Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan perpuluhan atau persembahan secara langsung, boleh juga menghubungi pihak sekretariat, dalam hal ini dengan Ibu Tini Manurung. Tuhan Yesus memberkati pemberian dan persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh terus meneguhkan kita. Firman Tuhan boleh terus memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melangkah di dalam hari lepas hari kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan yang besar atas hidup kami. Engkau pemilik hidup kami, dan kami hanya perlu bergantung kepada-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, ku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom keluarga Cemerlang. Kita bersyukur dan berbahagia karena minggu pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan dan belajar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan dan firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami. Buka hati, pikiran, dan roh kami, Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua tentang Yesus Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan pada minggu pagi hari ini adalah obat yang manjur. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada minggu pagi hari ini adalah obat yang manjur. Di masa pandemi ini,
kita pasti sering mendengar atau membaca di media sosial, di grup WA, ataupun di televisi, obat-obatan yang berkaitan tentang COVID-19. Apakah itu obat yang katanya mampu untuk menangkal, untuk mengurangi dampak, ataupun obat yang membantu proses penyembuhan dari COVID-19 itu sendiri. Dan juga banyak orang yang percaya bahwa ada makanan tertentu atau minuman tertentu yang juga sanggup untuk menyembuhkan COVID-19. Apakah itu jamu herbal, bahkan ada yang percaya susu pun bisa untuk menyembuhkan COVID-19. Nah, betapa pentingnya obat di masa pandemi sekarang ini. Tetapi saya mau katakan sesuatu yang benar dari firman Tuhan, bahwa ada satu obat yang manjur. Sekali lagi saya mau katakan, ada satu obat yang manjur yang dapat memulihkan setiap penyakit, tidak peduli penyakit apapun jenisnya, karena obat ini cocok untuk semua jenis penyakit. Dan saya mau katakan hari ini, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, karena kita semua pasti akan diberkati. Nah, obat apakah itu? Mari kita baca Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat ke-22, saya akan bacakan ayat ini 2 kali. Pasti Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Bunyinya seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jadi apa kata firman Tuhan tentang obat yang manjur ini? Obat yang manjur ini berbicara hati yang gembira, atau kita kenal sebagai sukacita. Jadi hati yang gembira atau sukacita adalah obat yang sangat manjur untuk menyembuhkan atau memulihkan setiap penyakit. Tidak peduli apapun jenisnya, setiap penyakit, ketika kita memiliki hati yang gembira dan sukacita, selalu ada pemulihan, selalu ada pengharapan, selalu ada kesembuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Di tengah situasi yang ada saat ini, hati yang gembira atau sukacita adalah sesuatu yang sedang dicari dan dinanti-nantikan. Tetapi yang menjadi masalahnya dan yang sangat disayangkan adalah manusia berusaha untuk mencari sumber sukacita yang salah. Sekali lagi, bahwa hati yang gembira atau sukacita sangat dinanti-nantikan. Dan bahkan manusia saat ini sedang mencari yang namanya kegembiraan dan sukacita. Tetapi sayangnya manusia mencari sukacita atau kegembiraan dari sumber yang salah. Sebagai contoh, mereka menaruh sukacita mereka kepada barang yang berharga. Mereka menaruh sukacita mereka kepada uang yang banyak, liburan. Bahkan ada juga yang menaruh kebahagiaan mereka kepada anak, kepada keluarga, ataupun pasangan mereka. Tetapi justru di masa pandemi ini membuat sumber sukacita mereka tidak menjadi berarti dan tidak menjadi berguna. Kenapa? Karena di masa-masa pandemi seperti ini, uang kita pun tidak bisa menolong kita. Keluarga atau rekan terdekat pun ketika ada yang mengalami COVID-19 tidak juga sanggup untuk menolong kita. Bahkan kalau kita menaruh kepercayaan kita bahwa liburan sanggup untuk memberikan sukacita, kita tidak bisa kemana-mana lagi. Dan di sini kita melihat bahwa ketika kita salah dalam mencari sukacita, maka yang ada hanyalah kekecewaan, ketidakpuasan, dan keputusasaan. Makanya jangan heran jemaat Tuhan, bahwa ada orang di luar sana kaya raya, tapi rumah tangganya berantakan. Ada orang di luar sana cantik, tampan, tetapi bunuh diri karena tidak bahagia. Ada orang di luar sana yang sukses dan berhasil,
tapi ternyata menggunakan narkoba, atau punya keluarga yang kelihatannya harmonis, tetapi ternyata di balik itu semua perselingkuhan terjadi. Dan saya mau katakan bahwa jangan pernah mencari sukacita atau kegembiraan dari dunia ini, karena dunia ini tidak kekal dan dunia ini tidak pernah mampu untuk memberikan sukacita yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang sejati? Saya ulangi, bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang sejati? Ada dua hal yang ingin saya bagikan untuk bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang sejati. Kita buka di Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Dua hal ini akan memberikan kita pencerahan bagaimana kita bisa mengalami sukacita atau kegembiraan yang berasal dari Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 dan 5 saya akan bacakan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang sejati adalah, yang pertama, bersukacita atau bergembira karena Tuhan saja. Sekali lagi, poin yang pertama, bagaimana kita bisa bersukacita atau memiliki sukacita yang sejati adalah kita bersukacita atau bergembira karena Yesus saja, bukan yang lain. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Ia tidak pernah mengecewakan. Ia adalah sumber sukacita yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Maka jadikan Tuhan saja, jadikan Yesus saja sumber kebahagiaan dan sukacita kita. Dunia ini fana. Otomatis dunia tidak akan mampu memberikan sukacita yang kekal. Manusia di sekeliling kita mengecewakan. Otomatis manusia itu sendiri tidak akan pernah bisa memberikan sukacita yang sejati. Bahkan uang, liburan, kekayaan, ketenaran, terkenal juga tidak bisa memberikan kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Karena semua sifatnya semu. Jika kita ingin mencari sesuatu hal yang kekal, kita harus mencari sumber yang kekal. Jangan pernah mencari sukacita yang kekal dari sumber yang semu. Tapi carilah sukacita yang kekal dari sumber yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya hari ini akan memberikan perbedaan. Apa sih perbedaan dari Tuhan sebagai sumber sukacita kita dengan dunia sebagai sumber? Yang pertama, perbedaannya adalah berbicara hati. Ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dalam kehidupanmu, maka hatimu akan terpuaskan. Tetapi jika dunia sebagai sumber, maka hatimu justru semakin lapar. Kenapa saya mau bilang begitu? Karena hati ini diciptakan Tuhan hanya untuk diisi oleh Tuhan itu sendiri. Ada bagian dalam kehidupan manusia yang namanya hati, yang tidak pernah bisa diisi dengan uang, kekayaan, ketenaran, kebahagiaan keluarga, dan lain sebagainya. Justru semakin diisi dengan hal-hal duniawi, hati kita justru bukannya terisi atau terpuaskan, justru akan semakin kosong dan akan semakin lapar. Karena memang hati kita bukan diciptakan untuk itu. Hati kita diciptakan untuk diisi oleh pribadi Tuhan. Ketika hati kita diisi oleh pribadi Tuhan, maka hati kita akan terpuaskan.
Perbedaan berikutnya, sifatnya. Jika Tuhan dijadikan sumber, maka sifat sukacita tersebut adalah kekal dan tidak pernah berubah. Tetapi jika dunia sebagai sumber, maka itu semua sementara dan mudah berubah. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ketika di penjara masih bisa memuji Tuhan, masih bisa berkata bersukacitalah walaupun dia ada di dalam penjara. Ini membuktikan bahwa sukacita yang dimiliki Paulus sifatnya adalah kekal. Bahkan di dalam perjanjian lama di kitab Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah dan pohon zaitun tidak menghasilkan, tetapi dia mau tetap beria-ria di dalam Tuhan, sebab Tuhan adalah sukacitanya dia. Di sini saya mau katakan bahwa sifat sukacita yang berasal dari Tuhan sifatnya adalah kekal. Amin. Tapi jika berasal dari dunia, sifatnya adalah mudah berubah dan sementara. Perbedaan berikutnya adalah berbicara aliran. Jika Tuhan sebagai sumber sukacita kita, maka aliran sukacita itu dari dalam keluar. Sekali lagi, aliran itu dari dalam keluar. Dari hati terpancar kehidupan. Karena Tuhan selalu bergerak dari dalam hati kita. Dia tidak pernah bergerak dari tubuh kita, dari jiwa kita. Dia selalu bergerak dari roh, dari hati kita. Dan itu akan terpancar keluar. Tapi beda dengan dunia sebagai sumber sukacita kita. Dunia hanya menjangkau luar saja. Dunia tidak bisa menjangkau sampai roh kita. Dunia hanya menjangkau fisik, mungkin jiwa kita, tetapi tidak akan mungkin bisa menjangkau roh kita. Dan perbedaan yang terakhir adalah dampaknya. Dampak dari Tuhan sebagai sumber sukacita kita, maka akan memberikan dampak yang positif buat orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi jika dunia sebagai sumber, maka dampaknya justru tidak akan membawa dampak apa-apa dan cenderung membawa dampak yang negatif, yaitu mempermuliakan diri sendiri. Ketika orang memiliki sumber sukacita yang dari Tuhan, mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada pergumulan yang begitu berat, mungkin dia ada masalah yang saat ini belum terselesaikan. Tapi ketika dia keluar, dia bertemu dengan orang, maka selalu nampak sukacita itu. Dan sukacita yang dari Tuhan tidak pernah bisa disembunyikan. Dan orang lain mungkin akan bertanya, loh, kok kamu bisa tetap bersukacita? Padahal masalahmu belum selesai. Kemudian dia akan bersaksi bahwa Tuhan adalah sumber sukacitanya. Dan di situ akan membawa dampak positif bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kalau dunia sebagai sumber sukacita kita mungkin kaya, kita mungkin banyak uang, mungkin kita tenar, tetapi ujung-ujungnya bukan fokus untuk kemuliaan Tuhan, tapi ujung-ujungnya adalah mempermuliakan diri kita sendiri. Ada satu kutipan mengatakan seperti ini. Jangan fokus kepada apa yang membuat kita bahagia, tetapi fokus kepada siapa sumber kebahagiaan kita. Sekali lagi, jangan fokus kepada apa yang membuat kita bahagia, tetapi fokuslah kepada siapa sumber kebahagiaan kita. Siapa, Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Yesus satu-satunya alasan untuk kita tetap bersukacita. Walaupun kondisi kita saat ini tidak ada alasan untuk bersukacita. Hanya Yesus satu-satunya alasan untuk kita bersukacita. Dan bergembiralah
karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi poin yang pertama adalah jadikan Tuhan saja sebagai sumber kebahagiaan kita, bukan yang lain. Poin yang kedua, di ayat yang kelima dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini 2 kali. Serahkanlah hidupmu dan hidupku kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang sejati adalah marilah kita semua menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, percayalah kepadanya. Sekali lagi saya ulang, bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang sejati dari Tuhan? Serahkanlah hidupmu, hidupku kepada Tuhan, dan percaya kepadanya. Mazmur 37 ayat 5. Tuhan tidak ingin hidup kita tidak bersukacita. Tetapi di sisi lain Tuhan tahu bahwa manusia selama ada di dunia ini pasti mengalami yang namanya pergumulan dan masalah. Dan Tuhan mau kita tidak menghadapi pergumulan atau masalah kita sendirian. Tuhan mau kita menyerahkan segala masalah, pergumulan kita, sakit penyakit kita, beban kita kepada Tuhan, dan percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa-masa seperti ini harusnya kita diingatkan untuk tetap mengandalkan dan menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita. Orang terdekat kita pun tidak bisa menolong kita. Ketenaran keberhasilan kita, kekayaan kita sama sekali tidak berguna dan tidak bisa menolong kita. Di masa-masa pandemi ini banyak orang yang kena PHK dan bingung harus mencari pekerjaan di mana dan nggak ada yang bisa tolong. Banyak orang yang saat ini yang sedang mengalami COVID-19 nggak bisa andalkan siapapun. Dia hanya bisa menyendiri, dia hanya bisa isoman sendiri. Dan mungkin di dalam masa-masa isolasi mandiri itu, dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan bahwa apapun pergumulan kita, apapun beban kita, di tengah kesendirian kita saat ini, di tengah Anda atau Bapak Ibu atau jemaat semua yang saat ini sedang isolasi mandiri, ingat bahwa Yesus ada bersama kita. Yesus mau beban, pergumulan, sakit, penyakit kita diserahkan kepadanya. Karena sekali lagi hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang saya berpikir gitu ya, ketika saya mengalami masalah, beban, atau pergumulan, ketika saya tidak menyerahkan dan tidak percaya kepada Tuhan, maka yang timbul ketika mengalami beban, masalah, pergumulan adalah stres. Setelah itu takut, setelah itu khawatir, akhirnya marah-marah. Bukannya masalah semakin baik, justru masalah yang baru timbul. Itulah yang terjadi ketika manusia mencoba mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya pasti tetap ada sukacita. Dan ketika kita bersukacita, saya percaya tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa stres, tidak ada lagi rasa khawatir, dan pasti saya percaya Tuhan akan memberikan pencerahan dan jalan keluar untuk kita bisa melewati masalah itu. Karena saya mau katakan bahwa marah kita, stres kita, kekhawatiran kita nggak akan pernah bisa untuk menyelesaikan masalah kita. Hanya Tuhan.
Amin. Bilang kanan kiri, serahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan. Bilang kanan kiri, jemaat Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Amin. Nah, masa-masa sukar saat ini terkadang Tuhan bisa izinkan terjadi untuk kita benar-benar melihat apakah hidup kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Saya ulangin sekali lagi. Terkadang masa-masa sukar ini Tuhan izinkan terjadi untuk kita tuh bisa melihat iman kita. Untuk kita bisa melihat diri kita. Apakah selama ini kita mengandalkan Tuhan? Apakah saat ini kita berserah sama Tuhan? Apakah kita saat ini bersuka cita dengan Tuhan? Karena saya mau katakan justru di masa-masa sulit, justru di masa-masa sukar, justru di masa-masa itulah manusia baru kelihatan aslinya. Manusia ketika di gereja, ketika mengalami laut yang tenang, dia akan mudah sekali berkata Yesus itu baik. Mungkin ketika dia tidak mengalami pergumulan, dia berhasil, dia sukses, mudah sekali untuk mengatakan bahwa Yesus itu baik. Tetapi ketika masalah bertubi-tubi datang dalam hidupannya, justru orang itu baru kelihatan aslinya. Apakah dia tetap berpegang pada Tuhan? Apakah dia tetap mengatakan bahwa Yesus baik? Apakah dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Apakah dia tetap bersuka cita walaupun dalam kesesakan? Ini adalah hal yang berbeda. Makanya dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi hanya Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Engkau yang saat ini sedang meneteskan air mata, sekali lagi, karena isoman sendirian, pandang Yesus. Berdoalah kepadanya. Engkau yang saat ini sedang takut, sedang khawatir, stop untuk melihat berita-berita buruk di televisi, di grup WA, yang terkadang belum tahu jelas kebenarannya. Tapi lebih baik engkau angkat suaramu, kita angkat suara kita sembah dan puji Tuhan, kita membaca firman-Nya dan kita memperkatakan firman. Dan saya percaya ketika kita berdoa, memperkatakan firman Tuhan, kita menyembah, kita mengangkat suara kita, maka fokus kita akan berubah, maka hati kita akan berubah. Kita akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa walaupun permasalahan kita belum selesai. Dan yakin dan percayalah, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita angkat tangan kita memuji Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan sukacita yang sejati dalam kehidupan kita. Dan saya percaya jika ada sukacita, jika ada kegembiraan karena Tuhan, maka saya percaya imun kita pasti akan meningkat. Kekebalan tubuh kita akan meningkat. Kita tidak lagi gampang sakit. Kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sukacita yang ada dalam Tuhan mengalir dari dalam keluar. Dari roh kita mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir, tidak stres, tidak susah tidur. Dan dari roh ini juga membawa dampak ke dalam tubuh kita. Imun kita semakin bertambah, imun kita semakin kuat, karena ada sukacita yang berasal daripada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kutipan yang saya ambil dari buku saya 100 Hari Tentang Yesus Tuhan. Kutipan itu berkata seperti ini:
Sukacita dunia selalu tenggelam saat ada masalah, tetapi sukacita sorgawi selalu ada di atas masalah. Mari kita perkatakan kutipan ini, Bapak Ibu. Mari kita percaya bahwa sukacita dunia, katakan pegang dadamu, dan katakan bahwa sukacita dunia selalu tenggelam saat ada masalah, tetapi sukacita sorgawi selalu ada di atas masalah. Percayalah, hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini kami sudah mendengar tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dalam firman-Mu ini, Kau sudah mengingatkan kami bagaimana kami mengalami sukacita yang sejati dari Tuhan. Yang pertama adalah jadikan Yesus sebagai sumber kebahagiaan kita, bukan dunia ini. Dan yang kedua adalah jika kita ada permasalahan, ada pergumulan, ada beban, ada sakit penyakit, serahkanlah itu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan, ajar kami untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk mengalami pencerahan yang baru, ajar kami untuk semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap pergumulan kami. Berkati jemaat Tuhan, GKRI Keluarga Cemerlang, apapun masalah dan pergumulannya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang membuka jalan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami, negara Indonesia yang tercinta, dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat kepada pemerintah saat ini, Kau yang juga memberikan kekuatan kepada Polri maupun TNI, Kau yang juga yang memberikan kesehatan, kekuatan fisik juga untuk para tenaga medis atau tenaga kesehatan Tuhan yang saat ini sedang berusaha terus untuk menanggulangi COVID-19. Tuhan, kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dan di atas segalanya biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Engkau, semakin banyak orang yang bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersukacita dengar firman Tuhan ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua tentang Yesus Tuhan. Amin. Kita sudah sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Saya hanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan mau memberkati kita semua. Saya akan bacakan dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Selamat hari Minggu, selamat menikmati sukacita yang berasal dari Tuhan, dan saya percaya Tuhan selalu ada untuk menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.